Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik kelas MPSE Agribisnis B. Hari ini kita akan belajar bagaimana membuat tinjauan pustaka, kerangka berpikir, dan hipotesis. Nah, sebelumnya kita pelajari dulu apa itu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka merupakan kerangka konseptual yang menjelaskan dasar pemikiran atau dasar teori yang kita gunakan dalam penelitian. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, kata tinjauan itu kan berasal dari kata tinjau, berarti melihat, menjenguk, memeriksa, meneliti. Lalu setelah rangkaian kegiatan melihat, menjenguk, memeriksa, dan meneliti itu, kita kemudian menarik sebuah kesimpulan. Atau singkatnya sering kita sebut dengan nama sintesis. Nah, tinjauan pustaka itu nanti berisi tentang penelusuran kepustakaan yang relevan terhadap penelitian yang ingin kita lakukan. Sumbernya bisa dari jurnal, terutama dari jurnal ya. Dari jurnal lebih recommended daripada buku, tapi dari buku bisa juga. Atau yang sumber-sumber yang lain, misalnya proceeding seminar, atau proceeding international conference. Kemudian bisa juga dari working paper. Nah, sangat disarankan untuk mengambil sumber dari jurnal, bukan dari skripsi atau tesis. Dari skripsi atau tesis bukan dilarang tuh, tapi akan lebih baik kalau dari jurnal, karena kan sekarang semua skripsi dan tesis itu kan wajib dipublikasikan. Nah, setelah tampil atau terbit di jurnal, berarti skripsi atau tesis tersebut sudah melewati tahapan review. Jadi ada review eksternal yang kemudian memvalidasi bahwa artikel tersebut layak untuk diterbitkan. Nanti adik-adik kalau skripsi juga wajib publikasi. Jadi kalau mau mengambil referensi dari skripsi kakak tingkat, lebih baik cari jurnalnya, karena di jurnal itu sudah ada jurnal itu merupakan artikel ilmiah yang edisi sudah direvisi itu dari skripsi atau dari tesis yang sudah disusun. Oke, tinjauan pustaka itu kan berisi dari teori-teori ya intinya. Nah, teori sendiri itu merupakan seperangkat konsep, asumsi, dan generalisasi yang dapat digunakan untuk mengungkapkan dan menjelaskan perilaku dalam berbagai organisasi atau aktivitas. Nah, teori juga merupakan alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep juga. Lagi-lagi teori itu sebenarnya seperangkat konsep. Kemudian definisi dan proposisi yang disusun secara sistematis. Menurut Hoy dan Miskel, teori itu berkenaan dengan konsep, asumsi, dan generalisasi yang logis. Apa fungsinya? Fungsinya untuk mengungkapkan, menjelaskan, dan memprediksi perilaku yang memiliki keteraturan. Kemudian, teori itu juga sebagai stimulan dan panduan untuk mengembangkan pengetahuan itu sendiri. Itu adalah definisi teori, terutama teori-teori yang berkaitan dengan ilmu sosial. Nah, lalu apa fungsi dari teori? Teori itu untuk menjelaskan, jadi ada fungsi explanation, kemudian untuk meramalkan atau mempunyai fungsi prediction, description, dan guidance. Jadi teori juga untuk mendeskripsikan dan menunjukkan. Itu merupakan 4 utama fungsi dari teori. Nah, teori
itu fokus kepada apa? Ada bermacam-macam. Ada teori yang fokus pada substansinya. Sering disebut sebagai teori substantif. Teori substantif itu dikembangkan untuk area tertentu yang menjadi perhatian sosial. Contohnya kenakalan remaja, kemudian ada pemogokan buruh gitu ya, atau pemogokan tenaga kerja, lalu pemutusan hubungan kerja, atau bisa juga tentang tuntutan buruh terutama ketika hari buruh. Itu menjadi teori substantif. Ada juga teori formal. Nah, kalau teori formal itu biasanya memang sudah konseptual ya dalam teori yang umum. Contohnya kita sudah terbiasa dan familiar dengan teori konsumsi, teori produksi, teori permintaan, atau teori pemasaran. Ada lagi yang disebut dengan teori menengah atau middle range theory. Jadi kalau teori menengah ini itu lebih abstrak daripada generalisasi empiris atau hipotesis khusus. Kenapa? Karena teori menengah itu dia bisa di tengah-tengah antara teori yang substantif dan teori yang formal. Nah, teori menengah ini pada prinsipnya biasanya digunakan untuk memandu penelitian yang empiris. Jadi dia ada di tengah-tengah gitu, menjembatani antara teori formal dan teori substantif. Teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis lalu akan diuji melalui pengumpulan data adalah teori substantif. Kenapa? Karena teori ini lebih fokus untuk objek yang akan diteliti. Apa kegunaan teori dalam penelitian? Terutama untuk penelitian kuantitatif ya, teorinya itu harus jelas. Harus, karena teori dalam penelitian kuantitatif itu menjadi dasar untuk merumuskan hipotesis. Sekaligus sebagai referensi, sebagai petunjuk untuk menyusun instrumen penelitian. Sehingga kalau kita mau melakukan penelitian kuantitatif, itu di proposal harus jelas apa saja yang akan digunakan. Nah, teori, konsep, dan generalisasi hasil penelitian itu kemudian disusun menjadi kerangka berpikir pelaksanaan penelitian. Supaya penelitian itu punya landasan yang kokoh, punya pondasi yang kokoh dalam menjalankan penelitian. Itu yang akan jadi pijakan kita ketika melakukan penelitian. Nah, landasan teoritis ini akan menjadi ciri bahwa penelitian kita itu merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data. Jadi tidak asal, ada framework-nya, ada kerangka berpikirnya, penelitian kita itu mau dibawa kemana arahnya. Oke. Lalu bagaimana tinjauan pustaka yang baik? Tentu saja tinjauan pustaka yang baik itu uraiannya sistematis tentang teori dan hasil penelitian sebelumnya yang variabel, yang relevan dengan variabel yang kita teliti. Lalu di dalamnya itu ada penjelasan untuk masing-masing variabel yang diteliti. Penjelasannya berupa pendefinisian dan uraian yang lengkap serta mendalam dari berbagai referensi, sehingga ruang lingkup, kedudukan, dan prediksi terhadap hubungan antar variabel yang kita gunakan dalam penelitian itu menjadi lebih jelas dan terarah. Kemudian tinjauan pustaka yang baik itu juga menggunakan sumber bacaan yang baik juga, yang reputable gitu, yang trusted, yang dapat dipercaya gitu. Kaidah ada 3 kriteria, yaitu relevan, kelengkapannya, dan kemutakhirannya. Itu sebabnya kalau dalam menyusun skripsi ada persyaratan sebaiknya menggunakan
sumber referensi 10 tahun terakhir, supaya kita menggunakan teori-teori atau hasil penelitian yang update, yang terkini. Bagaimana cara membuat tinjauan pustaka? Oke, ada beberapa alur yang adik-adik harus tempuh, 1 sampai dengan 4 ya. Bisa pertama dengan melihat daftar isi setiap buku. Terus kemudian kita checklist, kita pilih topik yang relevan dengan variabel yang kita teliti. Lalu kita cari definisinya pada setiap variabel yang akan diteliti pada setiap sumber bacaan. Lalu dibandingkan, karena antar satu artikel pada jurnal dengan artikel yang lain itu bisa berbeda variabel-variabel yang kita gunakan. Misalnya di variabel di artikel A yang ditulis oleh autor A itu ada 4 variabel. Kemudian di artikel yang ditulis oleh autor B itu ada 6 variabel. Nah, itu kita bandingkan. Kenapa bisa berbeda? Untuk kajian yang sama, kenapa variabel yang digunakan berbeda? Kita amati dan kita bandingkan. Dan jangan lupa, kita harus membaca seluruh isi topik buku yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti, dan juga isi jurnal. Kalau yang kita baca jurnal, berarti kita harus membaca keseluruhan isi jurnal ya, isi artikel yang ada pada jurnal. Terus kemudian kita analisis, kita renungkan, terus kita buat rumusannya sendiri dengan bahasa kita sendiri tentang isi dari setiap sumber bacaan yang kita baca. Jadi tidak boleh kopas gitu. Tapi kita harus membaca semua secara keseluruhan, kemudian kita ambil intisarinya. Kita ambil intisarinya yang sesuai dengan penelitian kita. Jangan sampai kopas, karena akan kelihatan kalau kopas itu satu panjang gitu ya. Jadi bagian tinjauan pustaka itu panjang-panjang, kadang satu halaman itu hanya diisi satu sumber gitu. Itu bukan daftar, itu bukan tinjauan pustaka yang baik. Tinjauan pustaka yang baik itu sesuai dengan kebutuhan dan singkat-singkat, hanya berupa intisari-intisarinya saja. Oke, yang keempat, kalaupun kita membaca teori, kita juga harus bisa mendeskripsikan teori-teori yang telah kita baca dari berbagai sumber juga dengan bahasa kita sendiri. Jangan lupa untuk selalu mencantumkan sumber bacaan yang dikutip. Ya, jadi nanti kita sitasi, kemudian nama autor, tahun diterbitkan, kemudian judulnya apa, misalnya kalau itu dalam jurnal, ada di jurnal apa, volume berapa, nomor berapa, dan halaman berapa, itu kita tuliskan di daftar pustaka. Nah, selanjutnya setelah kita membuat tinjauan pustaka, lalu kita membuat kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini merupakan model konseptual bagaimana teori itu saling berhubungan dengan berbagai faktor yang telah kita identifikasi sebagai fokus kajian. Biasanya kerangka berpikir itu paling mudah dipahami kalau dalam bentuk bagan atau bentuk diagram. Daripada dalam berbentuk paragraf ya, karena akan lebih mudah untuk kita pahami kalau bentuk bagan, bentuk ilustrasi. Oke, bagaimana kerangka berpikir yang baik? Tentu saja kerangka berpikir yang kita susun itu dapat menjelaskan atau berupa penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Kemudian disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan.
Kerangka berpikir yang baik itu yang bisa kita gunakan sebagai argumentasi dalam merumuskan hipotesis. Dan harus analitis, sistematis, menggunakan teori yang relevan. Oke, kemudian kita rumuskan hipotesisnya, di mana hipotesis itu merupakan rangkuman dari kesimpulan teori yang kita peroleh dari tinjauan pustaka. Nah, rangkuman ini itu menjadi jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya masih perlu kita uji secara empiris. Hipotesis yang baik itu harus dapat menyatakan hubungan antar variabel. Ya, hubungannya tidak hanya signifikan aja bahwa variabel A berpengaruh terhadap variabel B, tapi hipotesis yang baik itu bisa menjelaskan hubungannya. Misalnya variabel A berpengaruh negatif terhadap variabel B, variabel C berpengaruh positif terhadap variabel A, gitu misalnya. Kemudian sesuai dengan fakta, dan yang jelas harus berhubungan dengan teori. Jadi bisa saja ketika kita penelitian kita ingin menambahkan suatu variabel yang menurut kita penting, tapi tidak ada teori yang melandasinya. Jadi sebaiknya tidak kita gunakan, meskipun menurut kita variabel tersebut penting, tapi kalau tidak ada teorinya, itu berarti bukan hipotesis yang baik. Lalu hipotesis itu harus dapat diuji ya. Kemudian gunakan bahasa yang sederhana, pernyataan yang sederhana tapi dapat menerangkan fakta. Oke, sama seperti ketika kita membuat rumusan masalah, jadi bentuk hipotesis nanti bisa berbentuk deskriptif, kemudian komparatif, dan asosiatif. Ini adik-adik kemarin sudah berlatih menyusun bagaimana yang deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Kalau rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan, nah kalau hipotesis itu dalam bentuk jawaban atau kalimat positif. Oke, hari ini cukup sampai di sini. Untuk hari ini belum ada tugas karena tugasnya masih berhubungan dengan pertemuan minggu depan berkaitan dengan variabel. Tapi adik-adik bisa mulai dari sekarang untuk persiapannya. Jadi nanti tugas untuk minggu depan adik-adik membuat review mulai dari tinjauan pustaka, kemudian kerangka berpikir, dan hipotesis, dan ada tambahan lagi ya yang akan saya sampaikan minggu depan. Nah, untuk itu tugasnya adalah mereview mengambil dari artikel yang terbit di jurnal SEPA. Nanti teknik mendetailnya saya share di Spada dan di WA Group. Sampai di sini terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.